Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Tahanan roh, segera atur formasi bergerak. Xiaoyan tiba-tiba mengibaskan tahanan roh yang masuk kembali ke lengan jubahnya. Pria kejam 1000 pisau, kamu tidak punya hati nurani sama sekali. Tahanan roh yang mengutuk hanya bisa minggir, dan dia menemukan tempat yang paling cocok untuk mengaturnya. Apapun formasinya, tahanan roh selalu bisa mengaturnya dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan sedang menggendong Damu saat ini. Selama dia berpikir, sepertinya Damu bisa mengangkat matanya dan melihat struktur spasial paling realistis di dunia. Pria kejam 1000 pisau, kamu perlu menuangkan energi ke dalamnya untuk menyebarkannya. Suara tahanan roh terdengar lagi. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pikirannya segera bergerak dan dia mencoba menggunakan kekuatan abadinya. Tapi begitu dia memikirkannya, kekuatan di tubuh Xiaoyan melonjak dalam sekejap, menyebabkan Xiaoyan mundur secara tiba-tiba. Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Bodhidharma lagi. Kali ini dia menggunakan energi di lautan semua roh, dan Bodhidharma segera memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ini bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada tahanan roh. Xiaoyan tidak punya banyak waktu. Setelah sisa kekuatan ledakan menghilang, Susuo dan Suhuai pasti akan mengejar mereka. Maka dari itu mereka itu harus dibunuh. Cahaya biru menyapu, hanya untuk melihat raksasa yang agung dan besar. Formasi tersebut sebenarnya terkondensasi di tengah bumi. Formasi ini tidak memiliki nama. Tentu saja tepatnya Xiaoyan tidak mengetahui namanya. Formasi ini masih menjadi lengkap dengan pemasukan energi Xiaoyan yang terus-menerus. Melalui umpan balik yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Damu, formasi ini tidak cukup untuk melenyapkan level ketiga. Tepat di luar formasi besar ini, formasi tersebut terus mengembun, dan seluruh formasi menjadi kokoh dan besar. Lapis demi lapis, seolah-olah ditumpangkan satu sama lain. Formasi itu segera memancarkan aura yang lebih ganas. Tuan Sensi, bersiaplah untuk mati. Ledakan dua teratai api marah Buddha 3 warna milik Xiaoyan telah menghancurkan sebagian besar kantung darah di sini, yang dapat dikatakan telah menyebabkan kerugian besar bagi Taisu. Bahkan jika mereka tidak diserang saat ini, Susuo dan Suhuai setelah tempat ini diledakkan, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Kedua pria itu tiba-tiba berubah menjadi Changhong dan menyerang dari kedua sisi. Mata Xiaoyan menjadi dingin dan dia tiba-tiba melepaskan Damu di tangannya. Semangat juangnya meningkat. Sekarang adalah waktunya untuk membunuh mereka berdua. Tidak ada prajurit Taisu yang mengejarnya di sini. Hanya ada dua dari mereka. Tampaknya mereka takut akan gelombang besar dan pertempuran sengit menggunakannya. Teratai api marah sang Buddha dapat menghancurkan tempat ini. Susuo mengangkat tangannya dan menunjuk, dan jari-jari gelapnya mengembun, langsung menuju Xiaoyan dengan aura yang kuat. Sementara segel emas binatang buah Suhuai terangkat tertiup angin, dan bergegas menuju Xiaoyan untuk menghancurkannya. Mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa itu sangat berbeda dari level ketiga yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Meskipun serangan itu memiliki aturan, itu seperti level kedua belum sepenuhnya dipahami. Setelah menguasainya dan mencapai tingkat ketiga, kekuatan aturan Kaiji Yuan akan ditunjukkan sepenuhnya. Meskipun begitu, jika Xiaoyan hanyalah langkah ke-9 biasa, dia pasti sudah dilenyapkan oleh kedua orang ini sejak lama. Namun Xiaoyan di masa kini, meski kekuatannya belum menembus keabadian para dewa, ia memiliki kekuatan tempur yang mampu menyaingi keabadian para dewa. Tentu saja alasan mengapa Xiaoyan bisa mendapatkan keuntungan dengan begitu mudah saat menghadapi keabadian dewa tingkat kedua adalah karena dia berhadapan dengan kelompok Taisu ini. Jika keabadian tingkat kedua Sensi tercapai, Xiaoyan pasti tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun itu semua dicapai melalui kekuatannya sendiri. Tidak seperti Taisu, dan latar belakangnya sendiri tidak cukup dalam. Dilihat dari pertarungannya, setidaknya Xiaoyan telah menghadapi Taisu. Hal ini pada dasarnya terjadi pada mereka yang lemah dan memiliki kemampuan yang sangat sedikit. Meskipun mereka memiliki kondisi yang kuat, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan dan level yang seharusnya mereka miliki. Bahkan jika Taisu benar-benar menyerang, jika aku, Sensi,
Menggunakan kekuatan dunia dan semua orang kuat bergabung dalam pertempuran, aku pasti memiliki peluang untuk menang. Tetapi Ratu mengatakan sebelumnya bahwa menurut kesimpulan yang mulia, hanya aku yang bisa mencapainya dalam hidup ini. Mungkinkah Taisu memiliki pembantu lain? Xiaoyan telah memikirkan Buddha dari alam misterius barat. Apakah hanya ada satu atau lebih? Sekarang tampaknya Xuanzi diam-diam berpartisipasi dalam perang dan membantu Taisu. Jika tidak, bisakah Taisu sendiri yang benar-benar mengalahkan Sensi dengan kekuatan tempurnya? Xiaoyan memiliki pertanyaan-pertanyaan ini yang melekat di hatinya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di benak Xiaoyan, ia cukup mencari jiwa dua Taisu di depan, dan semuanya akan terungkap. Namun Taisu tidak dapat mencari jiwa yang dimulai. Itu akan menyebabkan kehancuran diri mereka sendiri. Pada saat ini kedua orang itu sedang mengaum, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah berada dalam formasi. Formasinya belum sepenuhnya diatur, dan belum mencapai kekuatan untuk membunuh orang kuat keabadian para dewa tingkat ketiga. Xiaoyan hanya ingin mencoba seberapa kuat formasi tingkat kedua ini, dan level apa yang bisa dicapainya. Melihat keduanya yang marah, dia hanya perlu berpikir sedikit, dan formasi tiba-tiba muncul. Cahaya mengerikan pertama-tama menyelimuti mereka berdua, dan kemudian cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu, seolah menghancurkan segala sesuatu dalam formasi. Sial, kapan dia mengatur formasi ini? Cepat kabur! Armor Susuo sepertinya tidak mampu menahannya, dan mulai hancur oleh cahaya dingin. Kedua pria itu segera mengeluarkan harta pelindung mereka untuk menahan serangan menderu. Tetapi formasi itu begitu kuat, sehingga menghancurkan beberapa harta pelindung mereka secara berurutan. Kekuatan formasi juga melebihi imajinasi Xiaoyan. Dia diam-diam melihat kedua orang yang malu di antara mereka. Tapi Xiaoyan tahu bahwa mengatur formasi seperti itu sebenarnya menghabiskan banyak energi. Jika tidak, mustahil untuk memiliki formasi seperti itu. Cahaya dingin berangsur-angsur mereda setelah sekian lama. Armor dewa kekosongan pada kedua pria itu rusak. Tubuh mereka berlumuran darah, dan rambut mereka sangat berantakan. Bajingan Sensi sialan! Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Susuo sangat marah, hingga dia ingin mencabik-cabik Xiaoyan. Dia mengira formasinya telah selesai. Tetapi Suhuai tetap diam. Wajahnya pucat, seolah menghadapi musuh yang sangat tangguh. Ada lebih dari formasi ini, ucap Suhuai. Hei, kamu mendebaknya dengan benar, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Meskipun dia tidak mengatur formasi ini secara langsung, dia mungkin tahu betapa kuatnya formasi itu. Serangan awal adalah menerobos lapisan pertahanannya. Formasi tingkat kedua memiliki dua serangan berbeda. Dan yang kedua adalah pencekikan yang sebenarnya. Formasinya tiba-tiba berputar, dan runa misterius itu sangat indah. Keduanya tidak punya waktu untuk bereaksi. Tentu saja mereka tidak bisa mengelak. Pada saat ini Xiaoyan pun dibuat kaget. Tubuh kedua pria itu langsung tertusuk petir, dan mereka berdua menyemburkan seteguk besar darah. Ada beberapa lubang darah di tubuh mereka. Ketika Xiaoyan melihat ini, itu adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Tentu saja sangat disayangkan jika membunuh mereka secara langsung. Segera dari bayangan Xiaoyan, klon Jinchan muncul. Klon Jinchan bergegas masuk ke dalam formasi, dan mulutnya terbuka. Jika dua level kedua tertelan, aku tidak tahu level apa yang mampu ditembus oleh kekuatan klon Jinchan, ucap Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.